Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umi yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk menjalani pembelajaran meskipun melalui video. Nah, sebelum anak-anak menonton video yang Umi sampaikan ini, Umi harap anak-anak semuanya sudah melaksanakan sholat duha ya. Oke. Marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tematik kembali pada tema 1, subtema 3, bersyukur dalam keberagaman, pembelajaran 4. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang beberapa upacara atau tradisi khas dari beberapa daerah. Terus juga kita sudah menentukan yang mana gagasan pokoknya. Lalu kita kemarin juga belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, hari ini mari kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Anak-anak silakan siapkan buku tematiknya, lalu buka halaman 112 sampai 113. Nah, di situ ada percakapan antara Alung, Gino, Ferdi, dan Rina. Nah, silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Video ini boleh anak-anak pause atau anak-anak jeda terlebih dahulu. Lalu silakan baca percakapan yang ada di halaman 111 sampai 100 yang ada di halaman, maksud Umi yang ada di halaman 112 sampai halaman 113. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, sudah dibaca? Nah, jadi percakapan tadi adalah tentang Dino, Ferdi, Alung, dan Rina. Nah, jadi katanya tadi Dino itu membawa alat musik yang namanya triangle. Nah, apa itu alat musik triangle? Nah, jadi alat musiknya itu berbentuk segitiga. Jadi namanya tri. Tri itu 3 atau 3 sudut atau 3 angle gitu. Nah, jadi secara tidak langsung Dino mengajarkan bahwa alat musik itu berbentuk segitiga. Nah, segitiga itu ada banyak jenisnya anak-anak. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku, jadi banyak ya. Jadi untuk pengenalan, silakan anak-anak lihat gambarnya, segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki yang dibahas oleh teman-teman Dino dalam percakapan yang sudah anak-anak baca tadi. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Silakan anak-anak buka di halaman 114. Ferdi terlihat sangat tergesa-gesa untuk menemui 3 temannya pada saat jam istirahat. Sepertinya ada yang ingin Ferdi sampaikan kepada teman-temannya. Rupanya Ferdi ingin menyampaikan bahwa anak Pak Wawan, penjaga sekolah, sedang mengalami sakit demam berdarah. Untuk lebih lengkap terkait berita yang disampaikan Ferdi kepada teman-temannya, simaklah teks berikut ini. Tadi pagi sebelum menyelesaikan pekerjaannya menyapu kelas, Pak Wawan meminta izin kepada kepala sekolah untuk meninggalkan sekolah. Pak Wawan mendapat berita bahwa anak bungsunya dibawa ke rumah sakit. Setelah menyusul ke rumah sakit, siang harinya Pak Wawan kembali ke sekolah untuk menyampaikan kesulitannya. Anak Pak Wawan ternyata terkena penyakit demam berdarah sehingga perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Istri Pak Wawan bekerja harian di Binatu pada siang hari, sehingga Pak Wawan dan istrinya harus menjaga anaknya bergantian. Kalau harus tidak masuk kerja, istri Pak Wawan takut diberhentikan, padahal mereka juga sangat membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya. Begitu juga dengan Pak Wawan. Meskipun kepala sekolah mengizinkannya untuk tidak masuk kerja selama beberapa hari, namun Pak Wawan khawatir
kelas-kelas dan halaman sekolah akan kotor karena tidak ada yang membersihkan. Ferdi dan ketiga temannya sangat ingin membantu memecahkan masalah Pak Wawan. Ketiganya pun berdiskusi, mencari jalan keluar yang terbaik untuk Pak Wawan. Mereka juga melibatkan guru dan teman sekelas dalam diskusi. Masing-masing menyampaikan pendapatnya, sampai mereka mendapatkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Mereka mendiskusikannya kembali sampai menemukan yang terbaik. Kemudian akan menyampaikannya kepada Pak Wawan. Salah satu pemecahan masalah yang mereka ambil adalah menunda latihan musik selama 30 menit untuk menggantikan pekerjaan Pak Wawan membersihkan kelas dan halaman sekolah. Dino menyampaikan rencana itu kepada Pak Guru dan pelatih musik serta pemain lainnya. Ternyata semuanya menyetujui bahkan sangat bersemangat untuk segera melakukannya. Gagasan pokok pada paragraf pertama ada pada kalimat tadi pagi sebelum menyelesaikan pekerjaannya menyapu kelas, Pak Wawan minta izin kepada kepala sekolah untuk meninggalkan sekolah. Nah, jadi itu adalah gagasan pokok dari paragraf 1. Sedangkan kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung karena gagasan pendukung menjelaskan alasan mengapa Pak Wawan meninggalkan sekolah. Kita lanjutkan di paragraf kedua. Di paragraf kedua, gagasan pokok terdapat pada kalimat Ferdi dan ketiga temannya sangat ingin membantu memecahkan masalah Pak Wawan. Dan kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung karena pada kalimat selanjutnya ini menjelaskan bagaimana Ferdi dan teman-temannya memecahkan masalah untuk membantu Pak Wawan. Nah, itulah tadi teks tentang Ferdi dan teman-temannya. Jadi Ferdi dan teman-temannya itu bekerja sama, bersatu untuk untuk menyimpulkan atau mencari jalan keluar dari suatu masalah. Nah, kita juga dalam kehidupan pasti akan mengalami beberapa masalah. Nah, masalah itu akan lebih mudah untuk diatasi jika kita bekerja sama, terus saling membantu dan bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi Umi harap anak-anak semua juga bisa melakukan apa yang Ferdi dan teman-temannya lakukan, yaitu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi ada banyak sekali contoh kerjasama yang dapat dilakukan di kelas ya. Jadi nanti ketika pandemi sudah selesai, kita bisa kembali bersekolah dan bertemu dengan teman-teman. Nah, jadi pasti pada saat seperti itu akan dialami beberapa masalah yang butuh penyelesaian. Jadi kita bisa lakukan dengan cara Ferdi dan teman-temannya lakukan, yaitu dengan cara bekerja sama dengan teman-teman sekelas. Nah, dengan bekerja sama itu akan muncul rasa persatuan dan kesatuan, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi semoga kita bisa dapat mengambil pelajaran dari kisah Ferdi dan teman-temannya tadi. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang kerjasama, lalu kita juga menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi ini saja yang dapat Umi sampaikan pada pembelajaran tematik hari ini. Hari ini tidak ada penugasan tematik, tapi seperti biasanya akan Umi tanyakan kembali pemahaman anak-anak semua tentang pembelajaran hari ini pada pertemuan Zoom besok. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.